semuanya, selamat datang di Rush Podcast, ruang diskusi di mana kita bakal bahas dan menelusuri gagasan-gagasan yang besar bersama tokoh-tokoh hebat di seluruh Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Nanda selaku host pada podcast hari ini. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa karena beliau merupakan seorang matematikawan lulusan dari kampus impian kita semua, dan mungkin teman-teman di sini juga udah nggak asing lagi sama namanya, terutama teman-teman yang ikut Changemaker Summer Camp kemarin. Jadi beliau adalah Mr. Barry Michael Kevin. Terima kasih sudah mengajak ke sini, seru banget. Iya, oke. Mungkin aku bakal kenalin sedikit tentang Mister. Jadi tamu kita hari ini itu adalah seseorang yang bukan hanya senang bermain dengan angka, tapi bisa membangun sesuatu yang lebih besar dan menciptakan perubahan dari angka-angka tersebut. Nah, beliau merupakan seorang matematikawan sekaligus seseorang yang bergelut di bidang entrepreneur. Benar nggak sih? Beliau merupakan seorang founder dari platform edukasi yaitu Smarttic Indonesia, dan kerennya lagi beliau itu merupakan lulusan universitas kebanggaan kita di negara kita, yaitu Universitas Indonesia di bidang matematika. Yes. Dan fun fact satu lagi, beliau mendapatkan gelar Master of Science di bidang Applied Mathematics di kampus impian kita, teman-teman, di Imperial College London. Wah, keren banget nih. Oke, pasti teman-teman semua udah gak sabar untuk ngobrol bareng beliau. Jadi, mari kita sambut. Please welcome Mr. Barry. Oke, Kak Barry, kenalin aku Nanda. Salam kenal Nanda. Seneng banget bisa ketemu Kak Barry hari ini. Senang juga bisa ketemu Nanda. Jadi mungkin kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Boleh. Oke, seperti yang aku tadi bilang barusan, bahwasannya Kak Barry adalah seorang matematikawan nih. Nah, gimana sih awalnya Kak Barry bisa suka matematika? Apakah itu memang passion kakak atau dukungan dari lingkungan, atau mungkin dimulai dari sesuatu yang kakak nggak sadari gitu? Aku kayaknya faktor lingkungannya lebih besar ya Nanda, karena ayah ibuku tuh orang sosial dan mereka nggak terlalu gimana-gimana banget ya matematikanya ya. Cuma dari kecil tuh matematika selalu jadi bagian dari kehidupanku sehari-hari. Jadi walaupun ayah ibuku tuh kerjanya di bidang sosial yang tidak terlalu banyak matematikanya, tapi dia selalu kayak jadiin matematika tuh teka-teki kecil yang dikasih setiap hari dari kecil. Mulai dari sekadar ngitung, ini ada berapa banyak ayam di meja makan, kita seorang bisa dapat berapa ya. Dan itu dari awal banget, umur 3 tahun 4 tahun udah digituin. Dan aku rasa itu terakumulasi. Jadi aku merasa lebih terbiasa ketika ketemu matematika. Karena lebih terbiasa jadi lebih dengerin, karena lebih dengerin jadi lebih bisa, karena lebih bisa jadi lebih percaya diri. Dan itu terus terakumulasi dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Sebenarnya waktu SMA tuh saya ikut olimpiade. Olimpiadenya tapi komputer. Jadi walaupun gak nyampe nasional ya waktu itu, sampai tingkat provinsi di Jakarta. Nah tapi, dan aku sebenarnya pengennya masuknya komputer maksudnya. Cuma karena ternyata waktu aku lihat-lihat, komputer ternyata sih matematika juga. Iya. Dan saya sukanya matematikanya juga gitu. Kayak gimana sih algoritma itu dibentuk, struktur matematika di baliknya apa gitu. Itu yang saya suka. Jadi ya udah akhirnya ujung-ujungnya masuk matematika. Wah, berarti memang dimulai dari dukungan orang tua, akhirnya terbentuk jadi sebuah passion. Betul, akhirnya jadi passion. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, matematika kan pelajaran yang dianggap mematikan nih sama teman-teman kita semua. Nah, tapi apa sih yang bikin kakak yakin dan tekad kakak bulat untuk melanjutin pendidikan kakak S2 di Applied Mathematics di Imperial College London itu? Aku tuh dari S1 belajar matematika sudah punya semacam, I can say calling gitu, panggilan. Exactly karena yang Nanda bilang tadi. Karena banyak sekali orang Indonesia yang kok nggak suka ya sama matematika ya. Padahal kayaknya aku melihat matematika tuh agak banyak berbeda nih sama orang-orang. Karena biasanya kalau orang-orang ngomongin matematika apa sih? Hitung-hitungan kan? Iya. Angka gitu. Aku tuh nggak suka hitung-hitungan juga. Tapi kok aku bisa suka matematika ya? Itu buat aku aneh saat itu. Jadi aku mencari. Dan memang iya, aku merasa ada sisi dari matematika yang jarang dipaparkan ke kita, masyarakat Indonesia secara umumnya.
yang buatku justru itu menariknya, yang para matematikawan besar tuh gambarkan matematika tuh bahasanya alam semesta, Oh iya. matematika tuh puitis, dia argumentasi yang logis, strukturnya konsisten. Yang kalau secara sederhana Nanda, sebenarnya yang aku suka dari matematika tuh sisi yang agak filosofisnya. Jadi biasanya orang mungkin oh ya 5 kali 5 25. Nah, aku tuh lebih suka yang kayak kenapa 25 ya? Oh, oke. Gitu kayak 5 kali 5 tuh apa ya? Yang ada lagi nggak yang bisa dikalikan selain bilangan? Sama dengan artinya apa ya? Gitu. Aku lebih suka yang itu. Wah, berarti kakak itu math mindset ya? Iya, lebih ke mindset dan gimana sih matematika tuh bahasa apa sih sebenarnya? Nah, dan menarik itu gimana caranya supaya bisa dipakai dalam kehidupan kita. Nah, itu yang menjadi motivasi. Kayaknya aku pengen deh kayak dedicate my whole career untuk this cause gitu. Wow. Yeah, Luar biasa. Berarti memang karena kakak lebih suka ke itu, ke math mindsetnya itu sendiri daripada hitung-hitungannya. Betul. Oke. Jadi kalau ada orang matematika itu gitu kan ya betul, tapi saya juga tidak suka kok. Setuju. Oke. Lanjut. Oh ya, Imperial College London. Itu kan kalau setahu saya itu adalah universitas peringkat kedua di dunia yang terbaik. Nah, pastinya kita di Rush aja udah bisa ngerasain academic pressure yang lumayan menurut aku sendiri. Tapi apalagi di kampus kelas dunia gitu. Kalau menurut kakak sendiri gimana sih academic pressure di sana? Terus gimana kakak, how did you deal with all the academic pressure dan how to balance your academic performance with your social life gitu? That's a really good and deep question ya, I think. Saat itu aku pressure-nya besar sekali. I feel like I was kayak hampir breakdown. And I think to some extent it's a good thing. Karena dalam hidup menurutku kita perlu situasi seperti itu untuk kita tahu batas kita di mana. Dan kamu tahu nggak sih kayak gimana orang badannya bisa berotot dan gede? Gym or something. Gimana gym bisa bikin badan orang gede? Karena dilatih terus dengan kondisi seperti itu. Kalau kita lihat itu betul dilatih dengan kondisi seperti itu, tapi kalau kita lihat ke level fisiologis biologisnya, sebenarnya yang dilakukan dengan nge-gym itu adalah ototnya dihancurin. Jadi dengan kita nge-gym kan DOMS tuh ya sakit ya. Itu tuh sebenarnya ada scars, ada robekan-robekan tipis di otot kita yang membuat kita jadi sakit. Kemudian sistem tubuh kita, metabolisme tubuh kita membangun otot itu jadi lebih besar karena menganggap wah ada ancaman. Saya harus mempersiapkan tubuh ini untuk bisa kuat menghadapi ancaman yang bahkan lebih besar. Saya rasa in general hidup kayak gitu. Jadi butuh pressure itu dan betul academic pressure tinggi banget. The only thing that I did to survive is to study very hard. Dan aku being very rational and realistic saat itu. Kayak aku nih segini, teman-temanku tuh tinggi banget. Apalagi profesorku ketika bertemu ngomong apa ya ini ya kayak lagi mau penelitian bareng gitu ya. Ini saya nggak ngerti lagi. So I know I was really far left behind. Apa yang aku lakukan? Karena aku punya target waktu itu. Aku pengen paling tidak lulus distinction. Distinction tuh cum laude lah di sini. Gitu. Dan berat waktu itu untuk menjadi distinction. Bahkan untuk sekadar lulus saja susah. Tapi karena aku punya ekspektasi itu, so I put my effort on par sesuai. Jadi aku tuh hampir setiap hari di library. Terutama kita punya dulu namanya revision month. Jadi kalau udah masa ujian tuh kan 1 minggu atau 2 minggu maksimal biasanya. Itu dari 2 bulan sebelumnya library penuh. Itu revision month gitu. Jadi itu vibe-nya udah kayak waduh, semua orang belajar nih. Ini gimana nih? Jadi aku jadi terpacu. Itu menurutku pengalaman yang sangat menarik ya, kayak di mana dan library di Imperial itu 24 jam. Jadi basically hidupku selama 2 bulan itu ada di library. Justru ke kosan gitu ya, itu cuma mandi doang. Mandi, makan, habis itu balik lagi. Terus selama 2 bulan itu. Tapi I feel like
that was really necessary, sehingga setelah lulus aku beneran bisa dapet distinction, jadi nggak menyesal. Gitu. Dulu Imperial belum nomor 2, Imperial dulu masih 8, 9 top 10 sih tetap. Oxford Cambridge masih di atas. Sekarang kayaknya mereka udah makin gila lagi. Tapi itu penting. Buatku nggak kepikiran dulu bisa ada di top university di dunia. Apalagi untuk SMA ya, nggak ada kepikiran. Tapi aku rasa hidup tuh juga gitu. Mimpi tuh seperti anak tangga juga. Jadi ketika SMA aku nggak bisa bermimpi masuk ke kampus top dunia. Tapi dengan aku masuk UI waktu itu, kayaknya bisa deh. Soalnya banyak teman-temanku yang kampus-kampus bagus gitu. Akhirnya berhasil masuk Imperial. Sekarang aku merasa kayaknya semua kampus yang even MIT or Harvard or whatever kan bisa deh. Itu kayaknya jadi, you know, the world is within your reach sekarang. Luar biasa. Pengalaman kakak sendiri itu menurut aku kayak ngingetin aku ke salah satu kutipan dari seorang yang bergelut di beauty pageant. Katanya always look for something beautiful in it. Jadi kita nggak usah berputar di masalahnya, justru kita harus stay grounded dan gimana kita bisa fighting di occasion itu. Betul. Oke. Nah, kakak sendiri kan udah ngerasain belajar bertahun-tahun di 2 negara yang berbeda dan bahkan secara geografis pun itu jauh banget jaraknya kan. Nah, kira-kira apa sih perbedaan paling besar yang paling menonjol antara pendidikan di sana dan pendidikan di Indonesia itu? Mungkin apa hal yang masih kurang di pendidikan di Indonesia ini dan apa yang bisa diperbaiki di sini gitu? Oke. Menurutku yang paling esensial tuh akses. Jadi kalau kamu di kampus top dunia lah ya, kampus besar di manapun, di Inggris, di Amerika, di Eropa, Jepang, whatever, kamu punya akses yang sangat mudah ke resources terbaik di dunia, ke dosen-dosen yang terbaik, ke bacaan-bacaan yang terbaik, ke konferensi atau event yang terbaik. Jadi kamu ketarik kualitasnya menjadi lebih baik. Di Indonesia sedikit akses untuk ke hal-hal seperti itu. Jadi menurutku aku sangat mendorong sih sebanyak-banyaknya teman-teman di Rus juga untuk pergi keluar gitu. Bukan hanya untuk sekadar keren-kerenan, gue bisa keluar gitu. Tapi we need global references. Kayak we have a lot of problems around us. Kayaknya Indonesia nggak akan kehabisan masalahnya. Kayak local problems itu tuh kompleks banget. Tapi I think the only way we can actually see in a more kayak apa ya, with a clearer eyes gitu, adalah dengan kita pergi dulu, lalu kita bisa lihat global perspectives, references, challenges di negara berkembang, bukan cuma Indonesia doang. Ada banyak negara berkembang di berbagai belahan dunia yang punya masalah sama. Jadi kita bisa cari referencesnya. Itu akses ya. Yang kedua tuh pertemanan. Sebenarnya akses juga ya. Kalau tadi, tapi kan aksesnya lebih ke pelajarannya. Ini akses ke pertemanan. Membuat kamu jadi lebih percaya diri. Itu penting banget. Ngomong sama orang, karena kamu punya pengalaman nih ngomong sama orang yang kalau di Indonesia atau misalnya di Rus gitu ya, beda sih teman-temannya, tapi masih mirip. Secara ras kita masih mirip, secara bahasa kita masih sama. Kalau keluar, teman-teman akan ketemu dengan orang-orang yang latar belakang budayanya beda, bahasanya beda, warna kulitnya beda. Jadi itu membuat kita jadi lebih luas. Dan sekarang jadinya itu the world is within your reach. Kayak udah nggak ada lagi deh kayaknya yang gua perlu khawatirkan gitu. Kayaknya semuanya baik-baik aja kok. Jadinya ketika ketemu orang baru jadi lebih pede aja. Jadi lebih this is myself. Let's talk gitu, let's have a conversation gitu. Bukan yang kayak siapa ya gitu, nggak minder lagi. Oh iya benar. Berarti semuanya berarti ya pengalaman di sana itu luar biasa. Bukan hanya di akademis tapi sosialnya. Terus gimana kita melihat dunia, perspektif kita. Wah luar biasa. Oke. Nah ngomong-ngomong soal isu pendidikan di Indonesia, jadi suatu hari Mister, aku pernah lihat berita bahwa ada anak SMP yang belum bisa calistung, terus ada anak SMA bahkan belum bisa menjawab pertanyaan 10 kali 10. Nah,
Terus juga suatu hari saya pernah scroll di sosial media, terus saya menemukan konten, isinya seorang konten kreator memberikan tawaran antara pendidikan gratis atau gadget gratis. Dan seorang anak itu tanpa berpikir panjang, dia langsung pilih gadget gratis. Nah, menurut Mister kira-kira itu karena apa, Mister? Apakah itu pengaruh lingkungan atau memang dari mereka sendiri yang kurang motivasinya untuk belajar, atau memang sistem pendidikan di Indonesia yang harus diperbaiki gitu? Pertanyaannya sulit. Saya sebenarnya biasanya normalnya kalau ada diskusi kayak gini saya balikin dulu ya, saya coba kayaknya maksudnya. Kalau menurutku gini, Nanda. Jadi semuanya benar jawaban tebakan kamu tadi, hipotesis kamu tadi benar. Ada faktor sosial, ada faktor sistem pendidikan, ada faktor orang tua juga, ada faktor sosial ekonomi lah. Itu betul semua, dan karena itu betul semua makanya masalahnya kompleks sekali. Ya, jadi nggak bisa dibilang misalnya karena lingkungan aja gitu, nggak bisa, karena lingkungan itu kan terpengaruh sosial ekonomi juga. Bahwa misalnya kenapa sekelompok masyarakat itu tadi misalnya punya ekspektasi ya kalau bisa cari uang secepatnya nih. Itu kan pasti karena ada tekanan sosial ekonomi kan, bahwa ya susah nih mau cari makan buat besok aja atau minggu depan, itu mesti mikirin nih duitnya dari mana gitu kan. Sehingga yaudah kita fokus aja cari uang. Makanya mungkin bisa jadi buat sekelompok orang gadget lebih make sense daripada pendidikan. Karena pendidikan itu kan jauh jangka panjang kan. Ibaratnya return on investment-nya tuh jangka panjang gitu. Mungkin baru bisa berasa hasilnya setelah lulus SMA 12 tahun, kuliah bahkan tambah 4 tahun lagi. Buat orang-orang yang horizon kehidupannya itu tidak panjang, jadi mikirnya minggu depan aja dulu, bulan depan aja dulu, itu akan susah untuk diajak melihat 12 tahun, 16 tahun. Jadi memang gimana sih caranya untuk bisa, karena kan kita tahu bahwa pendidikan itu penting ya. Justru karena dia penting makanya butuh waktu yang panjang, dan itu bisa mengubah hidup. Nah, itu peran kita yang punya privilege, kita yang terdidik untuk bisa kembali ke masyarakat dan membantu menyelesaikan isu tersebut, berkontribusi. Peran pemerintah juga untuk bisa memberikan layanan yang bagus kualitasnya. Termasuk tadi misalnya yang pada akhirnya karena itu lingkaran setan, vicious cycle. Jadi bahwa mereka dapat kualitas pendidikan yang buruk, mungkin tadi guru-gurunya mungkin nggak sebagus di Rush gitu, buku-bukunya nggak selengkap di Rush, ya akhirnya mereka jadi kesulitan belajar, gurunya nggak punya kompetensi yang cukup juga, nggak bisa akhirnya calistung di SMP, nggak bisa perkalian di SMA, terus akhirnya dia jadi kayak kesempatan belajarnya terbatas. Ya kan gimana ya kalau mau belajar, kalau kalian aja belum bisa, mau belajar bidang lain gimana? Ekonomi nggak bisa belajar, fisika nggak bisa, mau bisa apa gitu kan? Karena kan itu intinya matematika kan itu ya, dia muncul di mana-mana. Jadi harus dia dicari tahu gimana cara memperbaikinya gitu. Karena kalau enggak ya itu jadi vicious cycle. Itu sebenarnya kami juga sedang kerjakan ini, mungkin nanti aku bisa cerita lebih lanjut ya. Ini harus diintervensinya nggak bisa nih, SMP SMA tuh udah terlalu telat. Harusnya dari kecil, dari umur awal itu udah dipaparkan dengan resources matematika yang berkualitas supaya nggak kejadian. Berarti memang kita nggak bisa salahin sepenuhnya ke orang. Iya, karena banyak faktor yang harus kita lihat juga. Jadi kita yang punya akses ke pendidikan yang layak lah yang harus membantu mereka. Jadi ilmu yang kita punya jangan dijadikan konsumsi sendiri, tapi harus kita kontribusikan juga ke masyarakat. Sama halnya dengan SmartTick ini kayaknya. Bagus banget, bridging-nya luar biasa. Menurutku ini salah satu solusi yang baik gitu untuk mungkin untuk anak-anak yang ditinggal orang tua kerja, terus anak-anak yang memang belum punya basic matematika sama sekali. Nah, kalau dari kakak sendiri, apa sih awalnya atau ide awal yang bikin kakak pengen tarik SmartTick ini ke Indonesia? Itu yang tadi, mungkin aku bridging juga dari yang sebelumnya tadi ya. Jadi bahwa isu matematika di Indonesia tuh, kompetensi matematika tuh besar banget. Kok bisa tebak nggak berapa banyak anak usia sekolah di Indonesia yang bisa matematika? Bisa tuh artinya memenuhi kompetensi minimum
Iya. Berapa persen? 50 50%? upper mungkin Oke, atau oke, 75 oke. itu udah lumayan 18%. 18. Wow. Jadi ini data terakhir ya 2022. Bisa 82% anak berusia sekolah di Indonesia tidak memenuhi kompetensi minimum matematika. Dan itu usia SMP SMA ya. Kompetensi matematika secara global itu dipetakan sekarang oleh PISA ya. Jadi ada 6 jenjang. 7 actually, 1A, 1B, 2 sampai 6. Kompetensi minimum tuh 2. Ini kalau olimpiade matematika nih teman-teman kamu yang olimpiade matematika itu 5-6 tuh. Kita nggak ngomongin itu dulu, kita ngomongin 2 nih. 2 iya. Yang lolos 2 itu hanya 18%. Itu tuh kamu bayangin ya, kamu tanya random di jalanan gitu. 8 dari 10 kali kamu tanya soal sederhana aja matematika, nggak bisa jawab di Indonesia. Dan itu tidak lebih baik di usia dewasa. Usia dewasanya lebih parah lagi. Jadi isunya besar sekali. Apalagi tadi saya sempat mention juga, matematika ini ngaruhnya kemana-mana. Dia bukan hanya pelajaran sekolah, dia ngaruhnya ke kemampuan mengambil keputusan, dia ngaruhnya ke pembelajaran di bidang-bidang lain, keterbatasan karir. Jadi perlu dibenahi. Dan seperti yang tadi kita udah bahas juga, nggak bisa di SMP SMA udah terlalu telat. Orang udah keburu nggak suka. Kayak udah keburu trauma, aduh aku matematika itu kan gitu. Nah tadi aku udah sempat cerita bahwa aku tuh beruntung karena dari kecil sudah ada apa istilahnya, aktivitas-aktivitas positif yang dipaparkan ke aku sama orang tua, sama keluarga, yang bikin aku jadi melihat matematika tuh cerita gitu, bukan rumus. Nah ini yang perlu disebarkan ke seluruh Indonesia bahwa dari usia 4, 5, 6 gitu ya, itu tuh udah matematika tuh seru loh. Dia bahasa alam semesta loh. Kamu bisa menjelaskan dan menceritakan di hal-hal sekitar kamu pakai bahasa-bahasa matematika. Nah, Smartik punya misi itu yang ingin dikerjakan, bahwa semua orang tuh bisa kok matematika. Cuma orang-orang yang sekarang turns out bertumbuh menjadi orang-orang yang benci, yang gak suka sama matematika, itu orang-orang yang gak beruntung dapat pengalaman kurang baik waktu belajar matematika. Jadi kita harus menyediakan pengalaman-pengalaman baik ke sebanyak-banyaknya orang bertemu dengan matematika. Lewat Smartik. Keren. Tapi kalau dari kakak sendiri, menurut kakak tantangan terberat dalam membangun edutech seperti Smartik ini di Indonesia itu gimana sih kak? Ya, Smartik Indonesia itu kan sebenarnya teknologi ya, teknologi pembelajaran. Kita pengen, tadi Nanda udah sempat mention, anak-anak dengan segala latar belakang, orang tua bekerja, orang tua di rumah, tinggal bareng nenek gitu ya, itu bisa belajar matematika semua lewat aplikasi pembelajaran seperti Smartik Indonesia. Nah, Smartik Indonesia ini tantangan terbesarnya itu sebenarnya adalah gini, kami itu mengkategorikan masyarakat lah ya secara umum itu jadi beberapa kelompok lah. Yang paling gampang untuk bisa diperkenalkan Smartik adalah orang tua dan anak yang memang sudah sadar bahwa matematika itu penting. Dia punya resources, bisa mengakses, itu udah pasti pakai. Nah yang susah adalah tiga ini nggak selalu terpenuhi. Tadi 3 yang saya sebut, orangnya mau, orangnya tahu Smartik, sama orangnya punya resources, bisa afford. Nah ini selalu hilang nih. Ada orang yang mau tapi nggak punya uang yang cukup untuk beli. Ada orang yang mau punya uang cukup tapi nggak tahu ada Smartik. Nah memastikan bahwa sebanyak-banyaknya orang punya 3 ini. Jadi misalnya ya buat kelompok masyarakat yang sebenarnya mau tahu nih Smartik, tapi belum punya resources buat misalnya spending ke Smartik gitu ya, beli Smartik. Ya udah berarti Smartik kerjasama sama perusahaan swasta, sama pemerintah untuk bikin scholarship supaya sebanyak-banyaknya orang bisa pakai. Itu tantangan pertama. Jadi gimana caranya kasih akses nih ke sebanyak-banyaknya orang untuk bisa pakai. Terus yang kedua tadi kalau orang yang nggak punya resources ya, ada juga orang yang tahu ada Smartik, bisa, maksudnya punya resources buat beli gitu, tapi nggak mau, merasa nggak penting gitu. Nah ini kan yang dilakukan akhirnya penyadaran. Kita campaignin
pertanyaannya kan selalu matematika buat apa sih? Ngapain sih perlu nyari akar-akar persamaan kuadrat buat kehidupan sehari-hari, gunanya apa gitu kan? Belajar sin kostan tuh gunanya apa gitu? Nah itu yang kita perlu terus ceritakan, bahwa matematika tuh adalah cara kita mengartikulasikan diri kita. Kayak sebagaimana kalau gini deh, kamu ngobrol sama aku, kamu ngobrol sama temanmu, kamu ngobrol sama pak kepala sekolah, beda nggak caranya, gayanya? Iya beda. Beda kan? Kamu nggak bisa ngomong ke pak kepala sekolah dengan cara kamu ngomong ke temanmu, ya kan? Sama matematika juga seperti itu. Matematika tuh diperlukan untuk kita tuh bisa berbicara dengan tataran yang semakin kompleks, semakin artikulatif. Maksudnya ya mungkin kalau sehari-hari ngobrol sama temen nggak akan ngobrol, nggak akan pakai matematika. Tapi kan kalau kita ngomongin dalam urusan pekerjaan, dalam urusan kita ngomongin masalah di Indonesia, matematika akan masuk di situ. Nah itu yang kita perlu terus ceritakan, itu yang aku kerjakan sama teman-teman di Smart Tech Indonesia. Wow, berarti memang kita PR pertama kita itu emang untuk raising awareness ya kak? Raising awareness. Untuk menyadarkan orang seberapa penting matematika itu, pendidikan itu dalam kehidupan kita nantinya. Wah, kak, nggak berasa bahwa kita udah ternyata ngobrol udah selama hampir 30 menit lamanya, dan aku mendapatkan insight yang banyak banget dari kakak, dan menurut aku podcast hari ini itu sangat inspiratif dan informatif. Podcast hari ini juga ngingetin aku ke salah satu kutipan dari seorang filsafat, kalau nggak salah namanya Mahatma Gandhi. Jadi, live as if you were to die tomorrow, but learn as if you were to live forever. Jadi, memang kita tahu bahwa belajar itu ternyata adalah proses yang nggak pernah berhenti. Yes. Dan ya, belajar itu penting. Iya, harus terus belajar. Iya. Belajar tuh bisa dari mana aja, sama siapa aja, dan harus dilakukan kapanpun. Karena kalau kita berhenti belajar, kita berhenti hidup nggak sih? Iya. Kita harus terus belajar. Luar biasa, teman-teman. Apa yang sudah disampaikan oleh Kak Berry tadi, semoga kita bisa jadikan inspirasi kita semua untuk terus menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Apalagi kita masih di masa prima kita bisa terus gali potensi kita dan stay critical and stay curious. Stay curious. Oke, mungkin terima kasih buat Kak Berry yang udah datang hari ini. Seru banget ngobrol-ngobrolnya, insightful dan menarik juga buat aku bertanya-tanya. Terima kasih Kak Berry. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman pendengar yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Saya Nanda pamit undur diri. Dan untuk terakhir kali, stay curious and stay critical. Dadah. Bye.